Aceh angkat senjata. Perlawanan di Aceh terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Romusa, sehingga rakyat Chotpling melakukan perlawanan. Kronologinya, karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Romusa, sehingga rakyat Chotpling melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat terjadi di Chotpling yang dipimpin oleh Abdul Jalil, yaitu ulama muda sekaligus guru mengaji di Chotpling, Aceh. Di Lok Semawe, Abdul Jalil menggerakkan rakyat dan para santri di Chotpling, namun gerakan ini dianggap Jepang sebagai tindakan bahaya. Sehingga Jepang berusaha untuk membujuk Abdul Jalil berdamai, dan pada tanggal 10 November tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Chotpling. Pertempuran berlanjut hingga 24 November tahun 1942, pada saat rakyat melakukan sholat subuh. Karena diserang, rakyat dengan sekuat tenaga melawan, mencoba bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Terjadi serangan kedua oleh Jepang, namun dapat digagalkan oleh rakyat, dan serangan ketiga, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotpling. Masjid dibakar, pengikut Abdul Jalil banyak yang terbunuh, banyak yang terdesak meloloskan diri, dan serangan ketiga, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotpling. Singaparna, Tasikmalaya, merupakan salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikrei. Upacara Seikrei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena dipermalukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944, dan pada 25 Oktober 1944, beliau harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati oleh Jepang. Pemberontakan Indramayu atau disebut peristiwa Cidempet merupakan peristiwa yang terjadi di Desa Cidempet, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, pada tahun 1944. Peristiwa tersebut dipelopori oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Madrias yang menumpas kebijakan pelaksanaan penyerahan wajib padi yang dibentuk oleh pemerintahan fasis Jepang. Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban untuk menyetorkan hasil penanaman padi kepada Jepang. Gerakan penolakan pemungutan wajib padi dipicu oleh adanya musim panas yang amat sangat panjang, sehingga rakyat membutuhkan persediaan makanan guna untuk bertahan hidup dalam cuaca ekstrim. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan bala tentara Jepang menimbulkan kelaparan hebat hingga penyakit pusung lapar yang sangat menyiksa seluruh rakyat Indramayu. Pemberontakan pertama terhadap kebijakan tersebut dimulai di Desa Kaplongan. Besarnya kebencian rakyat terhadap pemerintah Jepang memicu lahirnya pergerakan kedua dengan harapan mampu memperbaiki keadaan yang ada serta meringankan beban rakyat Indramayu. Pada tanggal 6 Mei 1944, meletuslah pemberontakan rakyat sebagai bagian dari rekam jejak peristiwa pemberontakan di Kaplongan. Pemberontakan tersebut dikenal sebagai pemberontakan Cidempet yang dimotori oleh alim ulama seperti Kiai Haji Madrias, Haji Dul Karim, Sura, Karsina, dan Tasiyah. Perang Dayak Desa adalah perang antara suku Dayak Desa dan pasukan Kekaisaran Jepang pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Perang yang berlangsung tahun 1944 hingga 1945 di Sanggau, Kalimantan Barat ini dilatar belakangi oleh perlakuan Jepang yang sewenang-wenang terhadap suku Dayak Desa. Penyebab perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Desember 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Putusibau dan Sanggau hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan
Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada 2 buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura Pertambangan dan Sumitomo Perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat Indonesia dengan sistem kerja paksa, yaitu Romusa. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan dari rakyat Kalimantan. Perlawanan di Blitar. Pemberontakan PETA di Blitar adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan sebuah batalion PETA di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soedarno Suprijadi terhadap pasukan Jepang. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan memicu rakyat melakukan perlawanan. Suprijadi merasa prihatin pada nasib rakyat Indonesia, khususnya di Blitar, Jawa Timur yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi dikarenakan Kekaisaran Jepang menerapkan kebijakan yang sangat brutal, seperti kerja paksa Romusa, perampasan hasil pertanian, dan perlakuan rasial seperti halnya kekuasaan fasisme di Eropa. Perlakuan rasis tersebut juga dialami oleh tentara PETA yang notabene adalah bentukan Jepang. Berdasarkan hal-hal itulah Suprijadi kemudian mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Rakyat di Irian Barat merasakan penderitaan yang sama. Mereka sering mendapatkan pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan, dan wajar jika kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan di Irian Barat dikenal dengan Gerakan Koreri yang berpusat di Biak dan dipimpin oleh El Rumkorem. Perlu diketahui, mereka menggunakan taktik perang gerilya, yaitu taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi penuh dengan kecepatan oleh sekelompok yang lebih kecil. Sehingga, hasilnya pun lebih fokus dan efektif karena dapat mengelabui, menipu, dan melakukan sabotase terhadap lawan secara kilat. Rakyat Irian Barat terus melakukan perlawanan di berbagai daerah dengan senjata seadanya. Meskipun mereka mengetahui jika ada rakyat yang tertangkap, Jepang akan memenggal kepalanya di depan umum. Namun, orang-orang Irian memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Jepang pun cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian, dan berakhir Jepang menyerah meninggalkan Biak. Dan Pulau Biak dapat dikatakan sebagai daerah bebas dan merdeka pertama di Indonesia. Perlawanan di tanah Irian ternyata meluas ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Yapen Selatan. Perlawanan di daerah ini dipimpin oleh Silas Papare dan berlangsung sangat lama, bahkan sampai tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu, dan rakyat Yapen Selatan pun mendapatkan bantuan senjata dari sekutu untuk mengalahkan Jepang loh. Hal ini menunjukkan keuletan dan keberanian rakyat Irian dalam melawan kekejaman Jepang, sehingga orang-orang Irian dikenal dengan keberanian dan sikapnya yang tidak gentar melawan Jepang.